Coba tebak, apa jadinya kalau kamu cuma mau bilang halo, tapi teman barumu malah lari terbirit-birit? Inilah kisah seekor tikus tanah kecil yang sangat ramah dan polos. Setiap pagi, dia selalu bangun dengan semangat yang menggebu-gebu, siap untuk mencari teman baru di padang rumput yang luas dan indah ini. Dunia di atas tanah baginya adalah tempat yang penuh dengan keajaiban, warna-warni bunga yang bermekaran, dan kupu-kupu yang menari di udara. Dia sangat menantikan siapa yang akan dia temui hari ini untuk diajak menghabiskan waktu bermain bersama dalam suasana yang membahagiakan. Dari kejauhan, mata kecilnya yang dihiasi kacamata besar menangkap sebuah pemandangan yang sangat menarik perhatian. Di sana, di tengah hamparan bunga aster putih yang sedang mekar, berdiri seekor makhluk yang sangat menggemaskan. Makhluk itu memiliki tubuh yang sedikit lebih besar darinya, dengan warna kebiruan yang sangat indah, dan telinga yang lebar melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Sang tikus tanah merasa hatinya berdebar kegirangan melihat pemandangan tersebut. Dia yakin sekali bahwa makhluk bertelinga lebar itu pasti sangat menyenangkan untuk diajak bermain dan menghabiskan waktu bersama di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, si tikus tanah langsung menyelam kembali ke dalam rumah bawah tanahnya yang gelap namun nyaman. Dengan cakar kecilnya yang luar biasa lincah, dia mulai menggali terowongan rahasia dengan kecepatan penuh menuju arah teman barunya itu. Dia membayangkan di dalam kepalanya betapa terkejut dan senangnya sang teman nanti ketika dia muncul secara tiba-tiba untuk memberikan sapaan pagi. Sambil terus menggali menembus akar rerumputan, gundukan tanah di permukaan terus bergerak perlahan, merayap mendekati si gajah kecil yang sedang asyik merangkai bunga, tanpa menaruh curiga sedikit pun. Tepat di bawah bayang-bayang temannya yang bertubuh kebiruan itu, sang tikus tanah menyembul keluar ke permukaan tanah dengan penuh percaya diri. Dengan sebuah senyuman yang paling manis dan ramah yang bisa dia buat, dia melambaikan cakar kecilnya ke atas, berniat memberikan sebuah sapaan hangat yang penuh dengan aura persahabatan. Dia sangat berharap sapaan paginya ini akan langsung disambut dengan pelukan hangat atau setidaknya sebuah senyuman balasan yang tak kalah manis dari sang gajah. Angin bertiup dengan lembut, membawa kelopak-kelopak bunga bertebangan di sekitar tubuh mereka, menciptakan sebuah momen perkenalan yang menurutnya sangat sempurna. Namun, sungguh di luar dugaan, betapa mengejutkannya reaksi yang dia terima pada pagi itu. Alih-alih membalas senyuman ramah tersebut dengan hangat, makhluk bertelinga lebar itu justru terkejut bukan main karena kemunculannya yang tiba-tiba. Begitu melihat gundukan tanah yang seolah hidup dan bergerak ke arahnya, si gajah kecil melompat sangat tinggi ke udara karena saking terkejutnya, membuang semua bunga aster indah yang baru saja dipetiknya. Matanya terbelalak lebar, dipenuhi oleh rasa panik yang sangat luar biasa, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan mengincar jari kakinya. Si tikus tanah yang berhati sangat polos itu hanya bisa memiringkan kepalanya dengan penuh tanda tanya, melihat teman barunya justru memilih untuk berlari sekencang mungkin menjauh dari tempatnya berdiri. Debu-debu berterbangan mengepul tebal di belakang langkah kaki temannya yang tampak panik itu. Namun, kepolosan hatinya membuat dia mencerna kejadian tersebut dengan cara yang sangat lucu dan menggemaskan. Dia malah menyimpulkan bahwa teman barunya itu sengaja berlari karena sedang mengajaknya bermain petak umpat. Kegembiraan pun kembali memenuhi hatinya, dan dengan semangat baru, dia bersiap menyelam lagi ke dalam tanah. Sementara itu, di sebuah sudut padang rumput yang agak jauh, sang teman baru yang ketakutan berusaha keras mencari tempat persembunyian yang dirasa paling aman untuk berlindung. Sayangnya, karena sedang dalam keadaan panik yang memuncak, dia memilih sebuah tempat bersembunyi yang sangat tidak masuk akal bagi ukuran tubuhnya. Dia mencoba menyembunyikan tubuhnya yang bulat dan menggemaskan itu di balik sebuah pohon yang batangnya sangat kecil dan kurus. Tentu saja, hampir seluruh tubuh birunya masih terlihat sangat jelas dari segala penjuru arah. Sementara dia hanya bisa menutup matanya rapat-rapat dengan menggunakan belalainya. Dengan insting menggali yang luar biasa tajam dan penciuman yang hebat, sang tikus tanah berhasil melacak keberadaan teman bermainnya itu dengan sangat mudah di bawah tanah. Dia menyembul keluar tepat di sebelah batang pohon kurus tersebut dengan wajah yang penuh dengan kebanggaan, merasa sangat hebat karena berhasil menemukan tempat persembunyian temannya dalam waktu yang sangat singkat.
Dia kembali melambaikan tangannya dengan riang, mengira ini adalah saat yang sangat tepat untuk bersorak kemenangan. Tentu saja, kemunculan yang tiba-tiba ini membuat temannya kembali merasa ngeri dan bersiap untuk melarikan diri lebih jauh lagi. Pelarian gajah kecil berlanjut menuju ke sebuah kolam berair jernih yang letaknya tidak terlalu jauh dari pohon kurus tadi. Kali ini, teman barunya itu merasa dirinya sudah bertindak sangat cerdik untuk mengelabui si pengejar. Dia memutuskan untuk menyelam ke dalam air yang terasa sangat sejuk, menyembunyikan seluruh tubuh birunya di bawah permukaan air, dan hanya menyisakan sedikit saja ujung hidungnya yang panjang ke udara agar tetap bisa bernapas dengan leluasa. Di sekelilingnya, bunga-bunga teratai bermekaran dengan indahnya, membuat dia yakin persembunyiannya kali ini benar-benar sempurna dan mustahil untuk ditemukan. Namun sayangnya, dia benar-benar lupa bahwa teman kecilnya yang antusias ini memiliki tingkat rasa penasaran yang luar biasa tinggi dan pantang menyerah. Menyadari jejak temannya mengarah langsung masuk ke dalam kolam, sang tikus tanah dengan riangnya melompat dari tepi kolam berbatu dan mendarat tepat di atas daun teratai yang lebar. Begitu dia menengok ke bawah dengan hati-hati, dia melihat sebuah hidung panjang yang sangat familiar menyembul di permukaan air. Dengan senyum sumringah, dia menyapa hidung tersebut, yang kontan saja membuat air kolam meledak hebat karena temannya kembali terkejut dan melompat dari dalam air. Merasa padang rumput dan kolam air sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman dari kejaran makhluk kecil yang selalu ingin tahu itu, sang pelari yang kini mulai kelelahan, akhirnya menemukan sebuah gua berbatu di lereng bukit kecil. Gua itu tampak sangat gelap, memiliki udara yang sejuk, dan tersembunyi dengan cukup sempurna oleh rimbunan dedaunan dan lumut tebal di bagian depannya. Dia segera merangsek masuk ke dalam kegelapan gua yang menenangkan hatinya, lalu menghela napas panjang karena akhirnya dia merasa benar-benar terbebas dari makhluk aneh yang terus mengikutinya sedari tadi. Kesunyian dan kedamaian gua yang diidam-idamkan itu rupanya hanya bertahan selama beberapa tarikan napas saja. Dari sudut lantai gua yang keras dan berbatu, terdengar suara garukan pelan namun sangat pasti. Tanah di sudut itu perlahan merekah dan tiba-tiba saja memancarkan sebuah cahaya biru terang yang sangat indah namun mengejutkan. Ternyata itu adalah si teman kecil kita yang tanpa sengaja menemukan sebuah jamur bercahaya di dalam terowongan bawah tanahnya, lalu dengan sengaja membawanya naik sebagai hadiah perkenalan. Alih-alih merasa terkesan, sang gajah justru menatap horor cahaya terang yang tiba-tiba menyinari wajahnya di dalam kegelapan tersebut. Maka dari sanalah, kemudian dimulailah sebuah adegan kejar-kejaran paling konyol dan lucu yang mungkin pernah disaksikan oleh seluruh penghuni padang rumput tersebut. Keduanya berlari melesat keluar dari dalam gua dan kembali ke area padang rumput yang luas tersinari matahari. Temannya yang bertubuh besar itu berlari secara zigzag dengan menggunakan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, melintasi bukit-bukit kecil dan rimbunan semak belukar. Sementara itu, sang tikus tanah yang masih terus saja menganggap ini sebagai puncak keseruan permainan petak umpet, menyembul keluar masuk tanah secara bergantian di berbagai titik, layaknya sebuah pertunjukan komedi alam yang sangat menghibur. Aktivitas berlari yang tiada henti itu pada akhirnya memakan korban juga. Kaki-kaki besar temannya yang sudah sangat kelelahan tidak sengaja tersandung oleh sebuah akar rumput yang halus, membuat tubuh besarnya langsung jatuh terduduk di atas hamparan rumput yang kebetulan sangat empuk. Napasnya terenggah-enggah hebat, dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk memaksakan kakinya berlari walau hanya untuk satu langkah kecil. Tepat pada momen puncak kelelahan tersebut, permukaan tanah di hadapannya kembali bergerak perlahan. Namun kali ini, sang tikus tanah muncul dengan gerakan yang sangat lembut, tidak mengagetkan, dan seketika menyodorkan sekuntum bunga dandelion sebagai tanda perdamaian. Melihat setangkai bunga dandelion yang sangat lembut disodorkan oleh sepasang tangan kecil yang bergetar penuh dengan harapan persahabatan, semua bayangan menakutkan yang menyelimuti hati gajah kecil itu perlahan memudar dan menghilang begitu saja terbang ditiup angin sore. Dia akhirnya menyadari secara penuh bahwa makhluk kecil yang sedali tadi mengejarnya ini sama sekali tidak memiliki niat buruk. Dia hanyalah seekor hewan kesepian yang sedang mencari teman bermain. Dengan sangat hati-hati, sang gajah menerima bunga itu dan memberikan senyuman balasan yang paling tulus. Sore itu, mereka pun akhirnya duduk berdampingan menikmati senja, memulai sebuah kisah persahabatan yang manis.